Yajuj Majuj, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pertanda kiamat dalam Islam, disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman atau tanda kiamat adalah akan datangnya Yajuj Majuj. Banyak keterangan yang bertebaran tentang itu, salah satunya terkait sosoknya. Dikutip Digital Library UIN Sunan Gunung Jati Bandung, disebutkan bahwa hanya ada 2 surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Yajuj Majuj. Keduanya yakni surat Al-Kahfi ayat 83-106 dan juga surat Al-Anbiya ayat 95-98. Yajuj Majuj adalah makhluk akhir zaman yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa, yang memiliki sifat merusak dan sombong. Dalil tentang Yajuj Majuj dari beberapa dalil mengenai Yajuj Majuj, terdapat 1 ayat dan hadis mengenai ciri-ciri fisiknya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari bibinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, sedangkan jari tangan beliau dibalut menggunakan perban karena tersengat kalajengking. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Yajuj dan Majuj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka berasal dari setiap arah, wajah mereka layaknya tameng yang diberi lapisan kulit. Hair Ahmad, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya 96-97. Yajuj Majuj memiliki ciri-ciri yang sulit dijelaskan dalam banyak hadis. Namun, ada beberapa ciri fisik dari keduanya yang bisa digambarkan secara umum. Beberapa di antaranya yakni bicaranya tidak fasih. Menurut standar dari orang Arab, bahasa yang paling bersih yaitu bahasa Arab, salah satunya karena huruf-huruf hijaiyah terdengar sangat jelas dan sesuai dengan tempat dan sifat keluarnya bunyi suara tersebut. Maka, tidak fasih di sini bisa dimaksudkan bahwa Yajuj Majuj tidak berasal dari Arab, bangsa Mongol. Jika hadis merujuk pada satu bangsa seperti bangsa Mongol atau Tartar misalnya, maka dalam sejarahnya keduanya memang pernah memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad, banyak karya para ulama dan sarjana muslim yang dibakar dan dibuang oleh mereka. Bermata sipit. Dari hadis yang sudah disebutkan, jelas menyebutkan ciri-ciri fisik secara spesifik yang merujuk pada bangsa yang bermata sipit dan berkulit putih. Berdahi lebar. Dahi lebar secara bahasa biasanya menunjukkan pada tanda kecerdasan dan kepintaran. Wajahnya seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Istilah Nabi ini bisa mengandung makna yang bersifat simbolik. Wajah yang seperti tameng bisa jadi menunjukkan karakter yang tidak pemalu, tidak minder, dan pekerja keras. Arti lainnya bisa jadi apa yang ditunjukkan bukan seperti apa yang tersimpan di dalam hati.
datang dari berbagai arah. Bisa jadi Yajuj Majuj merupakan bangsa yang besar dan suka berpetualang serta melakukan invasi, baik secara perdagangan, invasi ekonomi, hingga militer. Pengertian tembok. Jika merujuk pada 2 surat Al-Quran tentang Yajuj Majuj, dapat ditemukan kata tembok. Meskipun memiliki beragam tafsiran, istilah ini bisa jadi bermakna hakiki yang berarti tembok, atau dalam makna majazi yang berarti bahwa bangsa itu senang membangun peradaban. Yajuj Majuj adalah salah satu tanda kiamat. Dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat kubra, disebutkan ada 10 tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Yajuj Majuj. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, mereka adalah keturunan Adam alaihissalam dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dari anak keturunan Yafits, yakni nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Keterangan mengenai runtuhnya benteng Zulkarnain dan keluarnya Yajuj Majuj sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ke-98 surat Al-Kahfi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Apabila sudah datang janji Rabbku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Quran Surat Al-Kahfi 98. Yajuj dan Majuj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja, mereka adalah orang-orang yang merusak serta memiliki sifat dan perangai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan tidak seperti manusia pada umumnya. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka dari jenis manusia keturunan Adam adalah riwayat dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Anbiya, bab kisah Yajuj wa Majuj. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam." Adam menjawab, "Labbaika wa sadaika wal khairu fi yadaika." Aku sambut panggilan MU dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tangan MU. Kemudian Allah berfirman, keluarkan pasukan penghuni neraka. Adam bertanya, apa itu pasukan penghuni neraka? Allah berfirman, mereka dari setiap 1000 orang, 999 orang. Ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah sangat keras. Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian 1 dan dari Yajuj Majuj 1000. Har Bukhari. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Yajuj Majuj adalah calon penghuni neraka. Jumlah Yajuj Majuj sangat banyak, keduanya adalah jenis manusia keturunan Nabi Adam. Itulah beberapa keterangan mengenai Yajuj Majuj yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Semoga berkat penjelasan tersebut, umat Islam dapat bersiap dan menjadi umat yang tangguh.